Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eksawinda Patricia Simarmata dengan NIM 0805 1182429 dari kelas L1 atau ganjil. Baiklah, di sini saya akan membuat video respon akhir dari praktikum mikrobiologi laut dengan materi isolasi bakteri dan makromorfologi. Kemudian langsung saja, jadi isolasi bakteri adalah proses pengambilan bakteri dari sampel lingkungan asalnya dan menumbuhkannya pada media buatan di laboratorium sehingga diperoleh kultur bakteri murni yang hanya berisikan satu jenis mikroorganisme saja. Tujuannya ini untuk memisahkan bakteri target dari campuran mikroba lainnya agar dapat diteliti secara sifatnya, identifikasi ataupun potensinya dalam bidang tertentu. Kemudian isolasi bakteri ini terdapat ada 3 isolasi. Yang pertama yaitu ada isolasi dari air laut, yang dimana sampel air laut diambil dari lokasi tertentu, kemudian dilakukan pengenceran bertingkat air sampelnya untuk mengurangi jumlah sel bakteri yang terlalu padat. Kemudian terdapat yang kedua, terdapat isolasi dari sedimen laut, yang dimana sampel sedimen yang diambil itu menggunakan alat steril pada permukaan atau lapisan tertentu sedimen, yang dimana sedimen tersebut disuspensikan ke air laut steril diikuti dengan pengenceran bertingkat pada seperti isolasi air laut sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada isolasi dari biota laut, yang dimana isolasi bakteri biota laut ini seperti hewan laut, alga atau organisme laut lainnya, biasanya itu melibatkan persiapan homogenat jaringan biota tersebut. Contohnya itu bagian tubuh organisme laut yang kita ambil itu dibersihkan dan digerus dalam larutan steril untuk melepaskan bakteri yang berasosiasi dengan organisme tersebut. Kemudian dalam isolasi bakteri ini terdapat isolasi bakteri dengan pengenceran, yang dimana ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu yang pertama ada teknik preparasi suspensi, yang dimana ini meliputi menggunakan swab atau ulas menggunakan cotton bud. Yang kedua itu ada rise atau bilas untuk melahirkan sel mikroba berukuran kecil. Kemudian ada yang ketiga itu penghancuran, yaitu dengan sampel padat berbentuk padat yang ditumpuk dengan mortar dan pastel. Kemudian terdapat pengenceran bertingkat, yang dimana pengenceran bertingkat ini bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Jadi digunakanlah teknik pengenceran bertingkat, yang dimana teknik pengenceran bertingkat ini menggunakan 1:9 untuk sampel pengenceran pertama dan selanjutnya. Kemudian ada teknik penanaman, yang dimana teknik penanaman ini menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu metode tebar, yang dimana si bakterinya tadi itu dituang, kemudian dituang menggunakan pipet tetes, kemudian diratakan, ditebar menggunakan batang L. Kemudian yang kedua yaitu teknik dengan dituang, yang dimana sampel airnya itu dituang ke cawan Petri, kemudian digoyangkan untuk meratakan sampel tadi yang tersuspensi tersebut. Kemudian lanjut ke materi makromorfologi, yang dimana makromorfologi ini adalah pengamatan ciri-ciri mikroorganisme yang dapat dilihat dengan mata langsung atau dengan bantuan mikroskop sederhana, yang dimana pada bentuk sel dan bentuk koloni yang ditemukan pada media yang kita kultur. Kemudian makromorfologi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan jenis mikroorganisme khususnya pada bakteri berdasarkan tampilan fisiknya seperti bentuk selnya, bentuk koloni, tipe koloni, dan elevasi dari koloni tersebut. Kemudian yang pertama yaitu ada bentuk luar dari selnya, yang dimana terdapat beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ada bentuk koci atau kokus berbentuk bulat atau hampir bulat. Kemudian ada basili atau basil yang berbentuk seperti batang memanjang. Kemudian yang ketiga yaitu ada tunas, yang dimana dia ini caranya membentuk tunas kecil pada sel induknya yang kemudian tumbuh menjadi sel baru. Kemudian ada appendage yang memiliki struktur tambahan yang membantu pergerakan atau melekat pada permukaan. Kemudian ada bentuk luar seperti spirillum yaitu berbentuk spiral, ada yang vibrio berbentuk koma, dan filamentos yang berbentuk seperti benang. Kemudian ada yang berdasarkan bentuk koloninya, yang dimana yang pertama ada berbentuk sirkular atau bulat beraturan, kemudian ada yang irregular atau tidak beraturan, ada punctiform atau punctiliform yang berupa bentuknya itu seperti titik. Kemudian ada filamentos yang dimana bentuknya itu seperti benang yang menyebar. Kemudian ada rhizoid yang menyerupai akar tanaman, dan spindle memanjang seperti gelondong. Kemudian berdasarkan bentuk margin atau pinggiran koloni yaitu ada entire, halus dan beraturan bentuknya. Kemudian ada undulate atau bergelombang, ada lobate yang dimana pinggiran koloninya ini memiliki lengkungan besar. Kemudian ada filamentos atau berfilamen, yaitu tampaknya seperti serabut atau benang halus. Kemudian ada curlet yaitu berlapis atau melingkar. Kemudian ada eros atau seret yang dimana tepinya itu bergerigi. Kemudian ada yang berdasarkan elevasi koloninya, yang dimana elevasi koloni ini tinggi atau bentuk permukaan koloni jika dilihat dari samping, yang dimana yang pertama itu ada flat atau rata, jadi permukaan koloninya itu rata. Kemudian ada raised, koloninya ini agak sedikit terangkat dari permukaan media. Kemudian ada convex, berbentuk cembung. Kemudian ada umbanet, yaitu kalau dari samping dilihat memiliki tonjolan di tengah koloninya. Kemudian ada caretiform, yang dimana jika kita lihat bagian tengahnya itu seperti cekung, seperti kawah. Jadi makromorfologi ini
cara mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan tampilan fisik yang terlihat, meliputi bentuk selnya, bentuk koloni, margin koloni, dan elevasi dari koloni tersebut. Jadi sekian dari video respon akhir materinya. Apabila ada salah dalam penyampaian dan penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.